Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Adurido. Saya dari IF04 dan saya dari Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan materi evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini atau perkembangan arsitektur komputer. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang perkembangan arsitektur komputer. Perkembangan arsitektur komputer telah mengalami beberapa fase penting seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan pengguna. Perkembangan arsitektur komputer dapat dibagi menjadi 5 generasi utama, masing-masing dengan karakteristik dan inovasi yang signifikan. Oke, next. Generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1956. Komputer seperti ENIAC, Electronic Numerical Integrator, dan komputer yang selesai dibangun pada tahun 1946 adalah salah satu contoh paling awal. ENIAC memiliki ukuran yang sangat besar, memerlukan ruang luas satu ruangan, dan menggunakan sekitar 18.800 tabung vakum. Di sini berikut contoh contoh gambaran dari komputer tabung vakum atau teknologi tabung vakum. Oke, next. Generasi kedua dari tahun 1956 sampai 1963. Generasi kedua menggantikan tabung vakum dengan transistor, menjadikan komputer lebih kecil, cepat, dan efisien, seperti IBM 7094. Sistem operasi dan bahasa pemrograman mulai dikembangkan, memungkinkan komputer untuk digunakan dalam berbagai aplikasi bisnis dan akademis. Berikut contoh dari gambaran teknologi generasi kedua. Oke, next. Generasi ketiga dari tahun 1964 sampai 1971. Pada generasi ketiga, sirkuit terpadu IC diperkenalkan yang mengintegrasikan banyak transistor ke dalam satu chip. Komputer mini menjadi populer pada masa ini, dan NASA menggunakan teknologi ini untuk misi Apollo. Contoh penting termasuk PDP dari Digital Equipment Corporation dan sistem operasi Unix yang mulai dikembangkan. Di sini juga ada gambaran dari teknologi generasi ketiga. Oke, selanjutnya generasi keempat dari tahun 1971 sampai saat ini. Generasi keempat sampai 1971 sampai sekarang melihat lahirnya mikroprosesor dan komputer pribadi, termasuk Intel 4004 dan Apple II. Inovasi dalam penyimpanan data juga terjadi dengan pengembangan disk drive yang lebih besar dan lebih cepat. Generasi ini juga melihat kemunculan jaringan komputer dan internet, mengubah cara orang berinteraksi dengan teknologi informasi. Di sini ada contoh teknologi generasi keempat ya. Sampai sekarang pun masih banyak menggunakan komputer ini. Oke, next, selanjutnya generasi kelima. Generasi kelima, saat ini kita berada di ambang
generasi kelima yang berfokus pada kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. Masih dalam tahap pengembangan dan berfokus pada kecerdasan buatan serta komputasi paralel. Konsep komputer generasi kelima mencakup kemampuan untuk melakukan banyak tugas secara bersamaan dengan efisiensi tinggi, mirip dengan fungsi otak manusia. Oke, untuk generasi kelima di sini masih dalam tahap pengembangan dengan berfokus pada kecerdasan buatan. Jadi mungkin belum ada gambaran atau contoh teknologi dari generasi kelima. Oke, nextnya kesimpulannya pada materi perkembangan arsitektur komputer adalah perkembangan arsitektur komputer mencerminkan evolusi yang luar biasa dari teknologi, mulai dari penggunaan tabung vakum hingga mikroprosesor dan inovasi terkini seperti kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. Setiap generasi telah membawa peningkatan dalam kecepatan, efisiensi, dan aksesibilitas, mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Dengan tren arsitektur heterogen dan komputasi awan yang semakin menguat, serta potensi komputasi kuantum di masa depan, arsitektur komputer telah terus beradaptasi dalam dunia modern. Ini menunjukkan bahwa masa depan arsitektur komputer akan terus berfokus pada inovasi yang memungkinkan solusi baru untuk tantangan yang ada, memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dari presentasi saya. Semoga ber- dapat bermanfaat pada presentasi kali ini, dan semoga tidak ada salah-salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.